Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi geografis tentang pemetaan kemiskinan masyarakat Jawa Timur di tahun 2019. Kami dari kelas TIB dengan menyusun dari saya sendiri, Arita Ramadhani, kemudian rekan saya Ahmad Dafa Ibrahim dan Wahyu Aldianto. Nah, untuk latar belakang diciptakannya sistem ini untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi tentang kemiskinan masyarakat Jawa Timur, sehingga dapat membuka donasi untuk masyarakat yang mengalami ekonomi yang rendah. Untuk dasar permasalahannya sendiri itu, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Nah, masih memiliki daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang memprihatinkan. Nah, melalui penerapan sistem informasi geografis ini akan lebih mudah untuk mengetahui informasi mengenai daerah-daerah yang tergolong miskin. Nah, fokus kami itu yang akan dibahas itu mengenai pemetaan kemiskinan atau keluarga miskin dengan spesifik untuk wilayah Jawa Timur. Nah, kemudian tujuan dari pemetaan ini menjadi acuan pemerintah untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan Jawa Timur, sehingga menjadikan Jawa Timur yang maju. Untuk daftar fiturnya sendiri, ada fitur layers. Untuk fitur ini digunakan untuk mengaktifkan marker dan set file, serta mengganti bentuk peta. Kemudian posisi layer berada di pojok kanan atas dengan menekannya, maka akan muncul pilihan peta dasar serta layer marker dan shape file. Kemudian ada fitur cari. Nah, fitur ini mencari data kemiskinan ke kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nah, ketika button cari ditekan akan memunculkan bar yang berisi jumlah penduduk miskin. Kemudian ada fitur shape file. Nah, fitur ini tuh untuk mengetahui perbatasan antar kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada fitur marker. Nah, untuk fitur marker ini digunakan untuk mengetahui letak dinas sosial. Kemudian ada fitur modal data. Nah, fitur ini termasuk ke dalam fitur marker yang berfungsi untuk memunculkan data penduduk dan kemiskinan di setiap kota atau kabupaten. Kemudian ada fitur modal form. Nah, fitur ini termasuk ke dalam fitur marker yang berfungsi untuk memasukkan data orang yang melakukan donasi dari aplikasi. Untuk daftar penggunanya sendiri itu ada pelaku analisa. Untuk pelaku analisa ini yaitu pembuat sistem yang mengolah data sehingga dapat menampilkan data di peta. Untuk pelaku analisanya sendiri itu kita sendiri. Kemudian ada pengguna informasi. Nah, untuk pengguna informasi ini semua orang yang dapat mengakses website untuk keperluan informasi geografis. Nah, ini itu ada bagan atau grafik analisa dari data setiap kota yang memiliki data kemiskinan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Untuk Ahmad Dafa, silakan. Maaf, tidak terdengar suaranya. Masih di mute. Ya, berikut adalah halaman dari website yang kita buat. Halaman dari Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kemiskinan Masyarakat Jawa Timur tahun 2019. Oke. Ya. Next.
Ya, ini adalah untuk garis-garis biru ini adalah batas kota, batas ya antara kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur. Next. Nah, ini adalah fitur apa search atau cari yang digunakan untuk mencari data kemiskinan kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Dengan mengklik tombol cari ini akan memunculkan bar yang berisi jumlah penduduk miskin yang ada di daerah tersebut. Oke, close. Ini adalah menu donasi. Ya, ini masuk ke database data yang diinput tadi untuk data donasi. Oke, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya kita akan melihat untuk codingan dan juga struktur database yang kita buat. Untuk struktur database-nya sendiri, kita punya dua tabel yang digunakan. Yang pertama itu ada tabel dinsos. Di sini saya menggunakan Laravel, jadi untuk tabel-tabel yang dibuat secara otomatis. Untuk data tabel yang pertama itu ada dinsos dan juga ada data fun. Untuk dinsosnya sendiri itu untuk menyimpan data seperti nama kota, nama dinsos, longitude, dan latitude dari dinas sosialnya sendiri. Lalu ada juga jumlah penduduk dan juga jumlah penduduk miskin. Untuk tabel fun sendiri ini berisi data orang yang melakukan donasi atau funding dengan isinya itu nama, alamat, nomor telepon, dan juga barang yang didonasikan. Untuk data dari dinsos ini cukup banyak karena kita membuatnya untuk setiap kota. Jadi ada sekitar berapa ya? Sekitar 30-an data yang dimiliki yang ada di kota Jawa Timur. Jadi untuk kabupaten dan kota seperti Kediri memiliki kota dan kabupaten sendiri itu digabung menjadi satu. Jadi hanya 30 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Di sini ada nama kota, ada nama dinsos, longitude dan latitude-nya, lalu jumlah penduduk, serta jumlah penduduk miskin. Lanjut ke codingan yang sudah dibuat. Di sini menggunakan HTML. Untuk yang pertama memanggil API dari CSS dan JS-nya Bootstrap. Lalu ini untuk memanggil API dari leaflet-nya sendiri. Ini digunakan untuk memanggil shapefile-nya. Di sini untuk shapefile-nya berupa GeoJSON, tapi di sini saya sudah jadikan file JS atau JavaScript biasa, yang dimana dia menyimpan variabel berupa shapefile yang kami buat, yang kami dapatkan. Lalu ini untuk CSS filenya yang dari kami. Lalu ini API untuk geocoder, di mana geocoder ini kami gunakan untuk API yang kami gunakan untuk fitur pencariannya. Ini adalah navigation bar-nya.
Lalu ini adalah division untuk menyimpan map-nya. Jadi untuk map ini disimpan di dalam div ini. Lalu ini adalah modal yang kami gunakan untuk memunculkan data dari penduduk dan juga modal yang kami gunakan untuk mengisi form input. Lalu selanjutnya masuk ke JavaScript-nya. Untuk varsities ini digunakan untuk menyimpan data shapefile. Lalu untuk yang marker ini digunakan untuk marker dinas sosialnya. Lalu di sini ada perulangan yang digunakan untuk memanggil data shapefile yang ada di public GeoJSON ini. Yang ini digunakan untuk memanggil data kota. Lalu ini untuk API dari petanya. Jadi di peta ini kan kita memiliki dua bentuk. Nah, ini untuk API yang dipanggil. Lalu untuk properti ini adalah properti yang digunakan untuk menambahkan ke layer map. Jadi di sini kita punya dua layer, yaitu street sama marker layer. Yang di refresh pada tampilan awal, di sini akan terlihat secara default itu tampilannya adalah street dan juga dinas sosial. Lalu ini base layer yang digunakan untuk menyimpan bentuk petanya. Jadi di sini kan ada dua layer ya. Ya, base layer itu digunakan untuk yang memilih ini. Lalu ada juga yang overlays. Untuk overlays kita bisa menumpuk. Jadi tetap bisa terlihat tanpa perlu menggantikan salah satunya. Lalu yang selanjutnya ada layer control. Ini digunakan untuk mengaktifkan layernya yang berisi base layer sama overlays. Lalu ini untuk memanggil data markernya, data dinas sosial yang terkait ini. Lalu ini adalah codingan untuk geocodernya, di mana diaktifkan dulu geocodernya, terus dibeli default marknya itu false, dan ini digunakan untuk atribut dari geocodernya supaya bisa membentuk box seperti yang dicari tadi. Ini. Ini. Itu saja untuk presentasi codingannya. Mungkin saya bisa kembalikan ke Erita. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.